Yang pertama, kita cara melihat suatu tren itu lagi uptrend atau apa, yang pertama kita pakai MON dulu, monthly. Jadi melihat pergerakan secara jadi tren itu dibagi jadi 3, mayor trend, minor trend, sampai ya mayor, midterm, sampai minor trend. Yang pertama dari MON. Jadi ini merupakan major trend dari MDKA. Jelas ya, major trendnya dia bergerak naik. Oke, itu MON-nya. Kenapa naik? Karena kelihatan seperti tadi yang udah kita belajar, dia bikin higher low, higher high, higher low, higher high. Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Sama kan? Sesuai dengan yang tadi kita pelajari. Oke. Itu monthly. Oke, lalu berarti ini sama menarik nih. Dia bergerak uptrend. Next, kita pakai weekly. Secara weekly dia juga bergerak uptrend. Oke, uptrend ya. Nah, kita bisa tarik garis seperti ini. Nah, gimana cara tarik garisnya? Kok cara tariknya gampang gimana? Jadi kita tarik dari titik sini, sebisa mungkin kita kenain garisnya ini dengan ini. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Cara teraman untuk membeli itu adalah di saat dia menyentuh area-area bawah sini. Wait. Jadi kalau belinya di area sini aman, atau belinya di area sini aman. Pokoknya saat dia mendekati garis ini, atau bahkan menyentuh. Ini merupakan area base buy untuk kalian kalau mau beli. Gitu caranya. Kemudian, kita udah oke nih. Oh, monthly dia bagus, weekly dia bagus. Lalu kita masuk ke daily chart, harian. Jadi di mana satu candle itu mewakili pergerakan satu hari. Oke. Tadi kan saya bilang kan ada mayor, midterm, sama minor. Oke. Kalau kita zoom pergerakan MDKA, walaupun se-uptrend ini dia pernah nggak sih kok downtrend? Jawaban saya pernah. Kenapa pernah? Jadi di sini dia sempat downtrend. Jadi di sini ada resisten kuat yang dia nggak bisa break. Nah, kelihatan kan? Bentar, saya kasih gambar. Di mana satu kali dia mau jebol, 2 kali, 3 kali, dan 4 kali. Bahkan 5 kali. Dia berusaha ngebreak tapi nggak bisa ngebreak. Jadi dia nggak pernah bisa, wait, saya ganti biar lebih kelihatan. Nah, jadi dia nggak pernah yang namanya bisa ngebreak bagian-bagian situ. Artinya apa? Ini merupakan resisten kuat, di mana nggak ada buyer atau pembeli yang bisa membreak resisten tersebut. Jadi resisten tersebut tuh nggak bisa dipecahin gitu. Oke. Kemudian dia punya support juga di sini, katakanlah. Berarti dia tektok-tektokan sideways. Dari yang tadinya uptrend, lalu sideways. Oke. Kemudian begitu dia break sini, ini harusnya merupakan sebagai titik untuk kalian buang. Karena dia tidak berhasil mempertahankan supportnya. Oke. Di sini dia jelas banget ngebentuk yang namanya downtrend secara minor. Harus diingat secara minor. Jadi bukan berarti dia menjadi bearish atau patah trend atau apa, no. Enggak. Kenapa? Karena di sini dia bikin lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high sampai sini. Lower low. Nah, ini merupakan titik MDKA mengalami downtrend secara jangka pendek. Nah, kalau misalnya lagi downtrend jangka pendek ini,
kalau kita punya posisi misalnya nih, teman misalnya kalau ketemu saham yang kayak gini, misalnya apa namanya, beli sahamnya di area atas ini misalnya. Nyangkut dong. Nah, kalau nyangkut, better untuk out dulu. Katakanlah di sini kalian sell. Karena ngebikin apa? Ngebikin lower low dan lower high dan lower low. Di sini kalian bisa putuskan untuk sell. Oke, pertanyaannya, kok dijual MDKA itu kan bagus, bla 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 bla. Ya, betul. MDKA itu bagus. Tapi secara minor itu jelek. Jadi, better untuk di sini sell. Oke. Lalu kita tungguin. Kan di sini kan dia bikin lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower high. Sampai titik area sini. Oke. Begitu sampai di titik area sini, dia naik melebihi high-nya yang kemarin. Paham ya? Jadi ini merupakan contoh pembalikan arah. Jadi dia di saat bikin lower low, lower high, lower low, sampai suatu saat dia nge-break. Nih, di sini dia nge-break. Jadi si lower high-nya yang terakhir, yang di sini, dia break. Oke. Oke. Lalu kemudian kan pasti apakah ini udah konfirmasi? Belum. Siapa tahu itu false break. False break artinya jadi dia seolah-olah break, ternyata tidak. Siapa tahu MDKA begitu udah ke atas ini bikin lower low lagi, siapa tahu kan. Oh ternyata enggak, ternyata dia ngebikin yang namanya higher low. Nah ini udah merupakan tanda pembalikan arah. Jadi dari sini dia udah pembalikan arah. Kenapa? Karena dia bikin high, higher low, higher high, higher low, higher high. Kapan titik masuknya kok yang paling bagus? Titik masuknya adalah di area sini. Nah, atau misalnya beli di sini juga oke. Jadi begitu dia break, tunggu dulu deh, tunggu dia apa namanya turun dulu. Oh dia ternyata betul ya bikin higher low, dia nggak turun ke bawah sini ya, dia cuma sampai sini. Oh ya udah, berarti buy. Dan ya udah, habis itu ya dia ngelanjutin kan untuk bikin higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Jadi gitu. Jadi gitu cara analisa di saham yang lagi uptrend. Jadi dari monthly, weekly, bahkan sampai kita teliti lagi sampai ke daily-nya. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain?